Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kami mengenai ekosistem terumbu karang dengan anggota yang pertama Anjali Taudina Ali, NPM 2013-024052, dan rekan saya Wiwi Lendari dengan NPM 2013-024054. Materi pertama yang akan saya bacakan yaitu karakteristik ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan organisme dengan dominasi karang yang bersimbiosis membentuk ekosistem di kedalaman laut. Ekosistem karang sangatlah sensitif, sehingga terumbu karang hanya dapat bertahan di laut-laut yang memenuhi syarat pertumbuhan terumbu karang sangat lambat dan mudah mati, hanya karena sentuhan saja dapat menyebabkan kematian terumbu karang. Kenaikan suhu 1 hingga 2 derajat saja bisa menyebabkan kepunahan. Karakteristik terumbu karang antara lain yang pertama, terumbu karang menyukai laut dengan suhu stabil. Terumbu karang biasanya hidup di laut yang memiliki temperatur lebih dari 20 derajat Celcius. Suhu air optimum dari pertumbuhan terumbu karang yakni berkisar 28 sampai 29 derajat Celcius menurut Supri Haryono tahun 2007. Suhu perairan terumbu karang mencirikan perairan hangat dan menunjang pertumbuhan karang maksimum. Lalu yang kedua, terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Presentasi salinitas yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30 hingga 35%. Hal tersebut berhubungan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga. Nilai rata-rata salinitas karang sekitar terumbu karang adalah 32,25 ppt. Polit karang hidup subur pada salinitas air laut antara 24 hingga 36%, dan terumbu karang tumbuh baik di salinitas 30 hingga 35 ppt. Yang ketiga, umumnya terumbu karang berkembang pada kedalaman 20 meter dengan intensitas cahaya 15 hingga 20% dari intensitas di permukaan. Yang keempat, kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem. Yang kelima, terumbu karang memanfaatkan gelombang untuk pasokan air segar, oksigen, plankton, dan menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Yang keenam, terumbu karang membutuhkan arus untuk memberikan nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Tetapi arus juga dapat menyebabkan kematian karang karena arus dapat menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang. Yang ketujuh, terumbu karang membutuhkan substrat untuk menempelkan larva karang karena substrat yang keras sehingga larva kerang mampu mempertahankan diri dan dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Selanjutnya, materi mengenai tipe-tipe terumbu karang. Berdasarkan tahapan proses pembentukan lokasi, proses geologi, dan adanya perubahan permukaan laut, terumbu karang dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, atol. Merupakan terumbu karang yang berkembang di pulau vulkanik di mana terumbu karang tumbuh dan berkembang dari tepi pulau dan kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi pulau yang kemudian secara perlahan terlihat terpisah dari pulau karena tenggelamnya pulau. Berikut contoh gambarnya. Yang kedua, fringing reef dan barrier reef merupakan terumbu karang yang terbentuk di tepi-tepi pulau atau benua. Barrier reef adalah terumbu karang yang sejajar dengan benua atau pulau yang terpisah jauh oleh adanya lautan dalam. Berikut gambar contoh dari fringing reef dan barrier reef. Yang ketiga ada patch reef atau gosong karang, merupakan terumbu karang yang tumbuh di paparan benua atau pulau dan dalam proses pembentukannya belum mencapai permukaan air laut. Selanjutnya mengenai jenis-jenis terumbu karang. Kategori pertumbuhan karang. A.
karang Acropora. Terdiri dari yang pertama, branching atau ACB, yang kedua, encrusting atau ACE, yang ketiga, submassive atau ACS, yang keempat, digitate atau ACD, yang kelima, tubular atau ACT. Lalu yang B, karang non-acropolar atau Na. Yang pertama ada branching atau CB beserta gambar, yang kedua encrusting atau CE, yang ketiga foliose atau CF, yang keempat masif atau CM, yang kelima submasif atau CS, yang keenam mushroom atau CMR, yang ketujuh heliopora atau CHL, yang kedelapan miliopora atau CME, serta yang kesembilan tubipora atau CTU. Ya, berdasarkan dengan fungsinya dalam pembangunan karang dan kepemilikannya atas alga simbion, karang dapat dibagi lagi dalam kelompok berikut. Yang pertama, hermatip simbion. Kelompok ini meliputi sebagian besar karang Sclerotinia pembangunan terumbu. Yang kedua, hermatipe asimbion. Karang-karang yang tumbuh lambat ini dapat membangun skeleton kapur masif pertolongan Zoosantele, di mana mereka dapat hidup pada lingkungan gelap, dalam gua, terowongan, dan bagian yang dalam dari continental slope. Yang ketiga ada ahermatip simbios. Di antara Scleractina ada yang termasuk dalam kelompok fungi kecil ini seperti Heterospermia, Diaceris, dan Leptoceris atau famili Agracidae yang ada sebagai polip tunggal atau sebagai koloni kecil yang tidak dapat dimasukkan dalam pembangunan terumbu karang. Kelompok ini hampir seluruhnya merupakan Octoral Alycinascens dan Gorgonascens yang memiliki alga simbion tetapi tidak membangun koloni kapur masif. Yang keempat ada ahermatip asimbion. Untuk kelompok ini di antara beberapa spesies Scleractinia dan Enera dendrophylla dan Tubastrea yang memiliki polip kecil, termasuk juga hexacoral dari ordo Antipatharia dan Coralimorpharia dan asimbiotik Octoral. Berdasarkan letak habitat terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi yang pertama terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi adalah jenis terumbu karang yang memiliki struktur paling sederhana yang ditemukan. Terumbu ini ditemukan di pinggir pantai di daerah tropis. Perkembangan terumbu karang ini dapat mencapai kedalaman 40 meter. Yang kedua, terumbu karang penghalang. Ciri khas terumbu karang ini yakni memiliki organisme yang mampu hidup dari bibir pantai. Terumbu karang ini terletak jauh sekitar 0,52 km di laut lepas. Terumbu karang ini tumbuh dibatasi dengan perairan yang memiliki kedalaman hingga 75 meter. Berikut contoh gambar dari terumbu karang penghalang. Yang ketiga ada terumbu karang cincin, adalah terumbu karang yang memiliki bentuk khas yang mempunyai cincin. Ukuran karang sangat besar seperti sebuah pulau. Terumbu karang ini ditemukan di Sumatera Atlantik. Berikut gambar contoh dari terumbu karang cincin. Selanjutnya, interaksi biota ekosistem terumbu karang. Secara umum, interaksi terumbu karang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama interaksi yang sifatnya sederhana, hanya melibatkan dua jenis biota atau dari spesies yang sama atau berbeda. Beberapa aspek interaksi sederhana, yaitu yang pertama ada persaingan. Persaingan yang terjadi di ekosistem terumbu karang terbagi atas persaingan memperoleh ruang seperti yang terjadi pada karang batu dengan karang lunak. Juga koloni karang batu dengan koloni bulu babi, serta persaingan memperoleh makanan. Selanjutnya ada pemangsaan. Pemangsaan pada karang oleh predatornya yang dilakukan oleh fauna seperti Acanthescer planchi, ikan dari famili Cetodontidae dan Tetradontidae.
Selanjutnya ada gassing, pengendalian invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivore atau Acanthirudae dan Scridae. Selanjutnya, mutualisme merupakan hubungan yang erat antara karang batu dengan Zooxanthellae, anemon dengan ikan biru, ikan Pomacentidae dengan koloni karang batu. Selanjutnya, komensalisme, simbiosis antar dua organisme di mana salah satu organisme mendapat keuntungan yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Contoh pada ekosistem terumbu karang dengan ikan pembersih. Lalu yang kedua ada interaksi yang bersifat kompleks karena melibatkan biota dan berbagai spesies dan tingkatan trofik. Mekanisme lain untuk mengkaji interaksi antar biota yang hidup di ekosistem terumbu karang adalah melalui jejaring makanan. Jejaring makanan secara garis besar tingkat trofik dalam jejaring makanan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok produsen yang bersifat autotrof karena dapat memanfaatkan energi matahari untuk mengubah bahan-bahan organik menjadi karbohidrat dan oksigen yang diperlukan seluruh makhluk hidup. Dan kelompok konsumen yang tidak dapat mengasimilasi bahan makanan dan oksigen secara mandiri atau heterotrof. Yang termasuk dalam produsen antara lain karang batu, alga makro, alga koralin, bakteri fotosintetik, sedangkan yang termasuk ke dalam konsumen antara lain karang batu, ikan Echinodermata, Annelida, Polychaeta, Crustacea, Holoturoidea, serta moluska. Selanjutnya, asosiasi fauna penghuni terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang subur, kaya akan makanan. Struktur fisik yang rumit, beruas-uas, bercabang-cabang, dan berlorong-lorong yang membuat ekosistem ini sebagai habitat yang menarik bagi banyak jenis biota laut. Berikut ini adalah fauna yang berada di terumbu karang. Yang pertama ada Avertebrata. Fauna karang dari film Cnidaria merupakan kelompok-kelompok utama dari dunia fauna yang sangat penting dalam ekologi terumbu karang. Berbagai jenis cacing hidup di terumbu karang, kebanyakan berukuran kecil dan hampir tidak terlihat. Cacing berperan dalam proses erosi yang dilakukan oleh fauna secara alami yang disebut bioerasi, dari batuan kapur menjadi pecahan kapur sampai ke pasir yang paling dengan miliang pada batuan tadi. Crustacea merupakan kelompok filum arthropoda yang hidup di terumbu karang. Mereka terdiri dari tentip, kepiting, udang, lobster, dan udang karang. Fauna Crustacea memiliki hubungan khusus dengan fauna lain yang ada di terumbu karang. Misalnya, teritip menempel pada beberapa substrat seperti penyu dan kepiting, udang pembersih dengan beberapa ikan, atau udang kecil berwarna dengan anemon. Moluska menyumbangkan cukup banyak kapur pada ekosistem terumbu karang, terumbu, dan yang juga merupakan penyumbang penting terbentuknya pasir laut. Berikut contoh gambar dari teritip dan moluska. Echinodermata merupakan bintang laut omnivora yang memakan apa saja mulai dari spon, teritip, keong, kerang. Bulu babi besar memakan alga, kemudian ia dimakan oleh bintang laut dan ikan atau ditangkap manusia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Wiwi. Kepada saudari dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih Angel. Materi yang selanjutnya yakni melanjutkan dari materi Angel mengenai ikan karang. Ikan karang merupakan biota yang hidup dan makan di dalam karang. Banyak ikan yang menempati karang dan jarang sekali ikan-ikan tersebut keluar dari daerah untuk makan. Ikan karang dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni ikan target, yaitu ikan-ikan yang lebih dikenal oleh nelayan sebagai ikan konsumsi seperti famili Serranida, Lutanida, Hamulida, dan Lethrinidae. Seperti yang terlihat pada gambar, ini ada contoh-contoh dari ikan konsumsi.
Kemudian yang kedua itu ada kelompok ikan jenis indikator, yaitu ikan yang digunakan sebagai indikator bagi konsumsi kesehatan terumbu karang di suatu perairan seperti famili Catodontidae. Kemudian yang ketiga itu ada kelompok ikan yang berperan dalam rantai makanan. Karena peran lainnya belum diketahui seperti famili Pomacentrida, Scarida, Acanthurida, Casinonida, Siganida, Mulida, dan Apogonida menurut Adrim 1993. Selanjutnya itu yang ketiga ada reptil. Reptil yang terdapat pada ekosistem terumbu karang hanya dua kelompok, yaitu ular laut dan penyu. Dua kelompok ini terancam punah karena ular ditangkap untuk diambil kulitnya, sedangkan penyu ditangkap untuk diambil telur dan cangkangnya. Materi selanjutnya itu ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk mencari makanan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur. Tidak hanya sebagai tempat mencari makan, terumbu karang juga dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dan ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu, ada pula hewan yang tidak mengalami adaptasi yang disebut maladaptasi. Contohnya, pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching. Materi selanjutnya mengenai penerapan teknik transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu rehabilitasi terumbu karang yang semakin terdegenerasi melalui pencakokan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan, atau menciptakan habitat baru. Teknik ini semakin populer baik di pihak pemerintah atau KKP maupun di kalangan masyarakat. Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang yang beberapa ini contoh penerapan teknik transplantasi terumbu karang. Yang pertama, pemulihan terumbu karang yang telah rusak. Transplantasi karang dengan tujuan pemulihan terumbu karang yang telah rusak dilakukan dengan memindahkan potongan karang hidup dari terumbu karang yang kondisinya masih baik ke lokasi terumbu karang yang telah rusak. Teknik dan prosedurnya sebagai berikut. 1. Lokasi pengambilan bibit di sekitar terumbu karang yang telah rusak. Tidak boleh jauh dari lokasi penanaman, dengan kondisi terumbu karang yang masih baik. 2. Antara lokasi pengambilan bibit dengan lokasi terumbu karang yang telah rusak mempunyai kondisi lingkungan, kedalaman, dan keadaan arus yang mirip. Ketiga, pengambilan bibit dilakukan dengan memotong cabang karang induk di tempat, dan tidak melakukan pemotongan koloni karang induk yang letaknya saling berdekatan untuk menghindari kerusakan ekosistem secara menyolok. Yang keempat, transportasi bibit dari lokasi pengambilan bibit dengan lokasi transplantasi tidak lebih dari 1 jam. Yang kedua itu pemanfaatan terumbu karang secara lestari atau perdagangan karang hias. Transplantasi untuk tujuan perdagangan karang hias dilakukan dengan memindahkan potongan-potongan jenis karang hias yang diperdagangkan ke substrat buatan yang diletakkan di sekitar habitat terumbu karang alami, yang nantinya akan menjadi induk karang hias yang akan diperdagangkan. Teknik ini prosedurnya sebagai berikut.
1. Dilakukan oleh pengusaha karang hias yang telah mempunyai izin sebagai eksportir karang hias. Kedua, jenis-jenis karang hias yang dibiakkan adalah jenis-jenis karang hias yang diperdagangkan untuk pembuatan akuarium dan tidak diperdagangkan sebagai karang mati. Yang ketiga, jumlah bibit karang hias yang akan ditanam sebagai induk karang hias sesuai dengan kuota yang memperoleh persetujuan dari MA. Yang keempat, pengusaha melaporkan kepada MA tentang waktu kapan penanaman dimulai, lokasi pembiakan, jumlah, dan jenis karang hias yang akan ditanam. Selanjutnya, ketiga itu perluasan terumbu karang. Transplantasi terumbu karang dengan tujuan perluasan terumbu karang merupakan suatu usaha untuk membuat habitat terumbu karang baru atau merubah habitat lain di luar habitat terumbu karang menjadi habitat terumbu karang. Persyaratan teknik dan prosedur pengambilan bibit dan tempat pengambilan bibit sama dengan persyaratan pada transplantasi terumbu karang untuk tujuan pemulihan terumbu karang yang rusak. Yang keempat itu ada tujuan pariwisata. Transplantasi karang untuk tujuan wisata dibedakan dari transplantasi karang untuk tujuan pelestarian terumbu karang. Tujuannya adalah untuk membuat habitat terumbu karang yang tinggi keanekaragaman hayatinya, atau membuat panorama yang indah di dalam laut seperti halnya di ekosistem terumbu karang. Untuk itu, bibit karang yang akan dipindahkan harus terdiri dari jenis-jenis karang yang beraneka ragam bentuk dan warnanya. Substrat dasar buatan harus menggambarkan bentuk dasar yang menarik dan tahan terhadap arus dan air laut. Selain itu juga harus dibuat peta lokasi transplantasi karang menurut kelompok atau jenis karang dan kedalamannya. Peta ini sangat berguna bagi para wisatawan maupun kelompok pelestarian terumbu karang. Yang kelima, tujuan membangun kesadaran masyarakat. Transplantasi karang dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat dilakukan oleh masyarakat pesisir yang sudah menyadari dampak negatif akibat kerusakan karang. Kegiatan pelatihan teknik transplantasi karang, cara penentuan lokasi pembibitan, cara pengambilan bibit dari induknya, cara pengangkutan bibit, cara penempelan bibit pada substratnya, dan selanjutnya cara pemeliharaannya dilaksanakan secara konsisten kepada masyarakat pesisir dengan menjaga keutuhan hasil transplantasi terumbu karang. Masyarakat nelayan akan dapat merasakan hasilnya. Yang keenam itu pengelolaan perikanan. Transplantasi karang dengan tujuan meningkatkan produksi perikanan seiring disebut fish aggregation deficit atau FAD, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengubah suatu perairan yang sepi ikan menjadi perairan yang banyak ikan. Terumbu karang buatan dibangun di sekitar terumbu karang sehingga nelayan tidak lagi menangkap ikan di terumbu karang, tetapi berpindah ke terumbu karang buatan. Materi selanjutnya mengenai metode pemetaan terumbu karang. Beberapa metode yang umum digunakan oleh peneliti dalam menerapkan kondisi terumbu karang adalah yang pertama metode transek garis. Transek garis digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat atau pasir dan lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Spesifikasi karang yang diharapkan dicatat adalah berupa bentuk tubuh karang atau life form, dan dibolehkan bagi peneliti yang telah memiliki keahlian untuk mencatat karang hingga tingkat genus atau spesies. Pemilihan lokasi survei harus memenuhi persyaratan keterwakilan komunitas karang di suatu pulau. Peralatan yang dibutuhkan dalam survei ini adalah rollmeter, peralatan scuba, alat tulis bawah air, tas nilon, palu, dan pahat untuk mengambil sampel karang yang belum bisa diidentifikasi, dan juga kapal. Biasanya metode ini dilakukan pada kedalaman 3 meter, 5 meter, dan 10 meter. Gambar cara pencatatan data koloni karang pada metode transek garis. Kemudian yang kedua itu ada metode transek kuadrat. Metode ini digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan.
Pada survei karang, pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekrutmen karang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen. Survei biasanya dimonitoring secara rutin. Pengamatan didukung dengan pengambilan underwater foto sesuai dengan ukuran kuadrat yang ditetapkan sebelumnya. Peralatan yang dibutuhkan dalam metode ini yakni kapal kecil, peralatan scuba tanda kuadrat 1M x 1M dan sudah dibagi setiap 10 cm, kaliper, GPS, dan underwater kamera. Data yang diperoleh dengan metode ini adalah persentase tutupan relatif, jumlah koloni, frekuensi relatif, dan keanekaragaman jenis. Yang ketiga itu metode Mantatau. Metode ini bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bintik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Metode ini cocok untuk memantau daerah terumbu karang yang luas dengan jangka pendek. Biasanya digunakan untuk melihat daerah yang mengalami kerusakan akibat adanya badai topan, bleaching, bulu seribu, dan daerah bekas bom. Metode memantau ini dilaksanakan Metode Mantatau ini dilaksanakan dengan menggunakan perahu selama 2 menit dengan kecepatan tetap 33-5 km per jam. Apabila ada faktor yang menghambat kecepatan, ditambah sesuai tanda dari si pengamat. Peralatan yang digunakan dalam metode ini adalah kacamata selam, snorkel, fin, perahu motor minimal 5 ppk, papan manta dengan panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tebal 2 cm. Tali yang panjangnya 20 meter dan berdiameter 1 dan berdiameter 1. Pelampung kecil, alat tulis bawah air, stopwatch, dan GPS. Yang keempat itu metode transek sabuk digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan karang hias, jumlah koloni, diameter terbesar, jumlah jenis. Di suatu daerah terumbu karang, panjang transek yang digunakan adalah 10 m dan lebar 1 m. Pengamatan keberadaan karang hias yang pernah dilakukan oleh lembaga Indonesia Coral Reef Working Group menggunakan panjang transek 30 m dan lebar 2 m. Metode lain yang merupakan pengembangan dari metode ini adalah video blade transek. Metode ini menggunakan video untuk merekam sepanjang transek dan luasan yang dilalui. Kemudian hasil tersebut diputar untuk pencatatan dan identifikasi jenis karang untuk mendapatkan persentase dan kriteria lain dari karang. Sekian pemaparan materi dari saya dan Angelita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.